Wes. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat sore ya, menjelang petang. Nah, untuk pada kesempatan kali ini bertemu lagi dengan saya Nijam Ginza, yang memang kalau cuaca mendung itu saya masih tetap cerah karena di ini mumpung ada kameramennya, jadi saya bisa berekspresi sangat bebas banget ya, walaupun sandalnya japet, kantongnya bolong-bolong, dan kaosnya dikasih mimin, jadi ini gratis ya. Pokoknya semuanya ini kalau dilucutin ini total harganya itu nggak seberapa, seperti itu Remisa. Tapi yang mau saya bahas bukan masalah kaos, sendal, dan celana bolong-bolong, itu enggak. Yang mau saya bahas itu adalah mengenai dengan kondisi saya yang memang pada saat ini tidak dipungkiri lagi ya, dengan badan yang sehat, terus wajah yang tampan, dan juga yang pasti kameramannya emosi seperti itu. Tapi enggak. Itu hanya sekedar untuk apa ya? Sekedar untuk hiburan agar Remisa terrefresh, bahagia, gembira ria, tidak bersedih hati seperti itu Remisa. Nah, ini walaupun dalam kondisi cuaca yang sedikit gerimis mengundang ya, kayak lagu-lagu dari negeri jiran itu, tapi nggak apa-apa, tetap semangat, karena yang mau saya bahas pada kali ini yaitu mengenai tentang si Kintel ya, atau Isuzu Elep NKR HD 5,8 tahun 2013. Nah, ceritanya si Kintel ini sudah berada di tempatnya Mimin itu kurang lebih hampir 6 tahun ya, di 5 tahun lebih ya, di antara 5 tahun setengah 6 jalan ke 7 6 tahunan, pokoknya lumayan lama lah ini mengudara atau menggembala atau bermabur ataupun berjalan-jalan kemana-mana bersama dengan Mas Yikin. Nah, jadi si Kintel ini mungkin akan mengakhiri masa-masanya di keluarga Bolawok ya. Jadi rencananya sih memang mau apa, permajaan. Jadi dengan serinya tahun, akhirnya juga harus gimana ya, sebenarnya sih lebih seru ke si Kintel sendiri ya, daripada harus untuk permajaan lagi, karena memang sudah hampir 6 tahun, jadi sudah tahu seluk-beluk, terus kelemahan plus minusnya dari si Kintel ini, cara merawatnya seperti apa, dan juga cara membawanya, terus ini sudah spesialis digunakan untuk apa, jadi sudah sangat seru sekali di hati, apalagi Mas Yikinnya sendiri ya. Tapi memang mau nggak mau kita juga tetap harus permajaan seperti itu Remisa, istilahnya upgrade ya. Semoga saja nanti dengan dijualnya si Kintel ini kita bisa upgrade ke kodok bolong ya, atau kakak aja dari Kintel. Karena Kintel itu kan kalau di kampung itu adalah kodok kelas bawah. Nah, kalau si kodok bolong itu adalah kodok yang tingkatannya paling atas, dan itu hanya ada di beberapa lokasi tertentu saja, tapi bukan itunya. Jadi memang Kintel ini rencananya mau di permajaan ya, kita mau jual, terus kita mau permajaan dengan pandangan unit nanti penggantinya dari si Kintel ini sendiri. Kita juga belum punya pandangan, yang penting istilahnya ini dilarikan sendiri. Dan untuk mungkin nanti Mas Yikin kalau nggak berangkat sama saya ya mungkin A+ ya, entah sama Mas Timbul, entah sama Mas Raden Sepit, entah sama dengan kakak saya, nggak tahu juga. Pokoknya sambil nunggu nanti datangnya unit yang baru, unit pengganti dari si Kintel ini, itu pasti Mas Yikin nanti muter-muter dulu di Bolawok Transport seperti itu Remisa. Nah, mengenai dari spek-spek sekarang ya, spek-spek. Jadi sebelum kita bahas harga, kita mau bahas masalah dari spek-spek si Kintel ini. Walaupun dulu pernah saya terangkan dan pernah saya bahas dan pernah saya tayangkan di video ya, waktu itu tentang spek dari Nijam Ginza yang memang gagah perkasa, tampan, menawan, dan berwibawa. Wah, ini hewan tidak bisa dipungkiri. Tapi kali ini yang mau saya tampilkan yaitu
adalah spek-spek dari Skintel ini memang sedikit cengengesan, tapi karena kalau saya sepaneng itu saya nggak bisa, jadi sambil harus cengengesan biar tidak terbawa tresmos es alias emosi. Oke, jadi ini meliputi dari spek-spek si Kintel ini sendiri ya. Ini memang yang sangat dibutuhkan dari truk itu adalah mesin, kaki-kaki, dan bak, karena dari ketiga itu memang sangat harus bersinkron, atau kalau salah satu di antaranya nggak sinkron mungkin gelap atau tidak bisa dibawa untuk kerja. Nah, untuk bak sendiri dari si Kintel ini baru usianya cuma 1 tahun Remisa. Jadi memang setahun setengah punjul lah. Ya 1 tahun lebih lah, 1 tahun lebih ya. Ini kalau sama si Dawok itu selisih kalau nggak salah di sekitar hampir 1 tahun lah. Ini paling sekitar 1 tahun lebih, berapa bulan itu saya aja lupa. Berarti dulu itu di Februari, ini 12, berarti sudah di 6 tahun, sudah di 18 bulan ya. 1 tahun setengah berarti, sudah 1 tahun setengah. Dulu kontes Pekalongan sih. Ini menggunakan panel press dari karoseri Aris Putra ya, dan kayunya juga Merbau Super Remisa. Ini sudah di usia sekian tahun, tapi kami juga belum nyeset, belum apa. Memang kita beli di karoseri Aris Putra, tapi speknya kita nyari sendiri dan hitungannya kita beli bahan-bahannya kita sendiri. Hanya untuk perakitannya kita melalui karoseri Aris Putra, dan untuk pencarian bahan kita juga bekerja sama dengan karoseri Aris Putra. Namun untuk dari segi pembuatan rangka dan yang lainnya itu kita kontrol mulai dari awal sampai akhir, mulai dari start sampai finish kita kontrol ya. Jadi ini bisa dilihat kondisi lantainya saja. Kondisi lantai ya, ini walaupun digunakan untuk muat pasir, muat kayu, tapi alhamdulillah masih sangat kuat. Dan untuk kayak las-lasannya Remisa, ini memang tidak seperti biasanya diperhatikan ya, walaupun sebenarnya sangat, ya gimana sih, kalau tidak dilas itu kayak sedikit mengganggu. Jadi ini lasnya kita double Remisa, mulai dari luar dan dari dalam memang kita double, itu untuk memperkuat dan tidak menimbulkannya retak-retak. Biasanya kan sininya kan ada yang retak-retak ya, karena memang itu lasnya tidak didouble. Jadi pembuatan si Kintel ini kami rela mengeluarkan budget lebih dari harga standarnya untuk melakukan eksperimen dengan hasil yang ibaratnya lebih, atau maksimalnya itu lebih dibanding dari yang standarnya saja, seperti itu Remisa. Walaupun mungkin dengan spek yang sama, tapi mungkin hasilnya beda ya, karena bahan-bahannya kami juga bilang sama karoseri Aris Putra, pokoknya minta bahan yang ini, terus dari perakitan kanal-kanalnya atau pembuatan rangka-rangkanya kita juga bikin beda atau tidak sama. Nah, kalau untuk variasi sih lumrah-lumrahnya aja ya, ini bisa mantap, buat, dan variasinya standar seperti ini menuju ke spek kabin. Nah, ini kabinnya ini kita spotlight ya, ini karena bukan karena ada yang ditutupin atau yang tidak ingin kelihatan, itu enggak, tapi memang karena kami mengikuti warna dari bak yang tadinya mau kami cat seperti kayak si Dawok, tapi masih dipikir-pikir dulu, akhirnya kami tutup menggunakan spotlight biar warnanya sama. Kalau untuk kabinnya sih masih jembreng ya, masih sangat istimewa ya. Dan kalau masih penasaran, kita buka dalamnya, dilihat si Dawok, kasih Dawok si Kintel dalamannya bagaimana biar bisa lihat. Oke, jadi ini Mas Zikin sudah mau saya suruh untuk cek starter ya. Ini masih adem rebutan. Kasih ulit gimana? Ya mau tarik juga. Ya mendadak kita bukan presiden Zikin. Tes. Nah, ini bisa dilihat ya, untuk spek dalamannya Kintel sudah ada audio modifikasi dan dalamannya bersih, karena memang dijaga kebersihannya juga. Untuk yang lain-lainnya ini memang
bisa dilihat sendirilah kalau memang Anda salah satu apa ya, tahu tentang dunia otomotif, mungkin bisa lebih paham ya. Tahu kalau sudah dari lihat-lihatnya, ini dalam-dalamannya juga masih utuh Remisa. Dalam-dalamannya juga masih utuh. Suara mesinnya kedengeran ya. Kalau untuk dalam kabin bisa dilihat. Oke, kita keluar lagi dari depan dong, dari depan Ti. Nah, main korong kabin ini. Kiri, motornya oke. Nah ini dari sebelah kiri aja bisa dilihat ya, semuanya masih utuh, dalamnya masih bersih. Jadi alhamdulillah selama si Kintel ini berada di tempatnya Mimin belum ada kendala sama sekali, entah itu baik di mesin ataupun di bagian luar dari si Kintel ini sendiri. Biar lebih jelasnya kita buka kabinnya, kita lihat ya. Bareng lah. Bisa dilihat Remisa, suara mesinnya dan kondisi mesinnya juga masih bersih. Ya, oh ya, olinya biar paham. Mas Dikin dibuka, Mas Dikin. Tidak ya, ini hanya bekas tutup oli yang ada di sana ya, bisa dilihat kan, masih aman, nyaman. Apa? Iya, padu beka romo mesin muni aku narik colokan ini itu ilmu gimana? Terpal juga masih oke. Ini dulu dipasang di Sidawo ya, karena Sidawo terpalnya kemarin brodoli kayak rambutnya Mas Dikin seperti itu. Jadi bisa dilihat sendiri. Dicek-cek untuk kaki-kaki juga masih utuh, masih normal. Apakah perlu saya merobos atau bagaimana? Dia tetap merobos. Walaupun cuma sebentar. Gak apa-apa saya merobos ya. Totalitas biar Miminnya senang kalau saya merobos yang sengsara, itu adalah salah satu kebahagiaan dari Mimin dan Ibu berdua ini paling senang kalau saya susah-susah misalnya, atau saya disiksa. Pak tadi radar bu ora propos ya. Yo tapi lah koyo ngono kok iso ora gayah kae sih. Ini aduh gimana ya? Kok sedikit gelap nih karena siang. Jadi untuk kaki-kaki sih masih nyaman, masih aman ya Remisa. Belum pernah ada kendala sama sekali untuk kaki-kakinya. Nah, bisa dilihat. Ini karena baru habis jalan jadi belum dicuci tok ini. Oke kan? Oke ya. Nyaman, aman, jadi bisa dilihat untuk kakinya dan bagian luarnya. Mungkin nanti hanya kalau memang sedikit kayak pengen fresh lagi, itu hanya sedikit apa ya? Ini ngecat pintu belakang karena pelamirnya sudah sedikit melotok-melotok. Dikarenakan sering terkena kayak pasir terus barang-barang yang lainnya, jadi nanti mungkin harus ngecat ulang bagian pintu belakang biar kelihatan sesuai atau rapi seperti bagian bak samping kanan dan kiri ataupun dari depan, biar cocok sesuai seperti itu misal. Dan setelah kita bahas ini, kita bahas di masalah harga. Nah Remisa, setelah tadi bahas bagian spek-spek luar, baik itu dari luar kabin ataupun dari kondisi mesin ataupun juga dari kaki-kaki ya. Sekarang kita giliran bahas harga Remisa. Jadi untuk si Kintel ini memang kami buka di harga 250 juta. Kalau denger harga segitu sih memang sangat amazing banget ya. Tapi mungkin kalau untuk Remisa yang tahu tentang dunia otomotif, harga pada saat ini dan juga kondisi truk yang seperti apa, mungkin Remisa nanti juga akan melakukan penawaran. Oh ya, saya nawar berapa atau gimana. Dan untuk penawarannya kami tidak melayani melalui telepon.
kami hanya melayani. Silakan Anda datang ke sini, dilihat unitnya, terus Anda nawar berapa. Jadi biar enak ya, kalau nanti ditelepon melalui telepon atau melalui messenger atau melalui DM itu kurang efektif Remisa. Jadi kami buka harga di harga 250 juta. Seperti tadi Remisa sudah lihat sendiri kondisi dari luar ya, mulai dari bak, terus kondisi kabin, kondisi kaki-kaki, dan juga kondisi mesin. Remisa sudah lihat sendiri. Dan untuk mantapnya tetap harus cek unit, karena kalau saya sendiri pun kalau mau apa ya, melihat atau melakukan jual beli itu, atau beli entah itu atau mau jual, tetap harus melakukan cek unit dulu secara langsung live, jadi nyata, kemudian dicoba kira-kira seruk atau enggak. Kalau seruk baru saya itu biasanya kalau ngantar orang itu baru saya melakukan penawaran. Jadi tidak melakukan penawaran terlebih dahulu apabila saya lihat dari foto ataupun dari video kok saya sudah oke fix saya pengen lihat. Jadi saya nggak harus nawar, Mas kira-kira harga sekarang itu harga saya tawar sekian boleh apa enggak. Saya lebih senang saya datengin, saya lihat kondisi aslinya, dicek-cek, kemudian dicoba. Kalau memang kondisinya kita struk baru kita melakukan penawaran seperti itu. Nawar berapa, tawar menawar, nanti jadi apa enggak, fake atau enggak, diterima atau enggak, jadi dibeli atau enggaknya itu seperti itu. Remisa bisa lebih tahu lah kalau menurut saya sistem jual beli itu seperti apa. Dan kondisinya truk juga Remisa sudah lihat, kayak perawatannya selama si kintal ini dibolak seperti apa Remisa juga sudah tahu ya. Kalau misalnya pengen bertanya-tanya silakan datang ke kami di daerah Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang ya, atau tepatnya di Alas Roban. Dan misalnya nanti ingin ketemu atau janjian pengen lihat unitnya, nanti bisa menghubungi nomor telepon yang saya pampang di video ataupun ada di deskripsi seperti itu Remisa. Jadi bisa datang ke sini sambil ngopi, sambil dicek, sambil dilihat, terus dirasakan naik sebentar atau keliling-keliling dulu rasanya seruk atau enggak, pas atau enggak. Kalau misalnya sudah seruk, sudah apa, baru lakukan tawar menawar. Syukur-syukur nggak ditawar langsung dibayar bawa pulang. Alhamdulillah sekali Remisa. Saya alhamdulillah, Remisa juga alhamdulillah seperti itu. Jadi memang kami juga mengikuti harga pasar ya, tidak sembarangan wah mentang-mentang ini ngasih harga tinggi atau gimana, enggak. Karena kita juga melihat kondisi barang. Kemarin dari Bulawuk pun ambil unit tahun 2013. Itu kalau menurut saya sih kondisinya masih lumayan sekintal ya. Itu harganya kena di 235 Remisa. Itu dibeli karena kami merasa cocok, orangnya yang kami antar merasa cocok ya bayar. Kalau untuk masalah urusan harga mahal atau enggaknya sih kalau menurut saya itu kita nyari barang yang murah terus dapatnya barang yang istimewa ya tetap lamanya nggak ketulungan ya. Itu biasanya dari 1000 pembeli yang dapat mungkin hanya di antara 1 atau 10 pembeli itu udah paling mentok seperti itu Remisa. Jadi Remisa yang pengen lihat secara langsung atau pengen menawar atau pengen cek-cek unit secara langsungnya, silakan nanti hubungi kami dan ketemu langsung di Ngastina atau ketemu di mana, nanti bisa dilihat dan dikontrol-kontrol seperti itu Remisa. Setelah tadi saya menggambarkan video yang cukup agak lama ya, mulai dari luar kabin, dalam kabin, kondisi mesin masih kering, kaki-kakinya juga masih lempeng atau masih jejek, dan untuk bak kayunya juga masih mulus, masih kuat. Untuk rangkanya juga kami kayak membuat rangka dengan teknis sesuai muatan yang memang sering kami bawa. Makanya kami request kepada Karoseri Aris Putra, istilahnya kami minta yang seperti ini kayaknya menyesuaikan dengan muatan yang sering dibawa sama si kintal ini Remisa. Mulai dari papan, rangka, bahan-bahannya, dan pembuatan rangka-rangkanya pun memang kami bukan sedikit cerewet ya, sangat cerewet pada waktu pembuatan bak si kintal ini. Dan saya mau ngomong apa juga bingung karena sudah agak sedikit gela ya. Sebenarnya kalau menurut saya sih nggak pengen bermajaan datengin lagi satu, tapi karena kalau datengin lagi yang umurnya lebih muda tanpa harus menjual si kintal ini, rasanya sih nggak mungkin karena untuk pertarungan di dunia transportasi khususnya di jasa atau di niaga itu sudah semakin ketat. Jadi kalau kami harus
penambahan unit tanpa apa ya, peremajaan atau upgrade itu di manajemen saya kayaknya belum ketemu Remisa, belum ketemu. Walaupun ada yang bilang oh harusnya malah ketemu malah gini-gini, tapi kalau di manajemen saya itu malah belum ketemu cara untuk menghitungnya nanti gimana, terus cara perputarannya bagaimana, saya belum ketemu dan otak saya belum nyampe karena sistemnya freelance dan kami juga nyari-nyari muatan, bukan muatan kantor yang istilahnya sudah ditetapkan 1 minggu berangkat berapa trip, berangkat berapa rate, berangkat berapa unit. Karena kami sistemnya freelance, nyari-nyari order, mana-mana yang dapatnya dari mana, tujuannya kemana, dan itu pun kadang kami juga masih belum tentu dapat ya misalnya. Jadi saya lebih menyepekulasi jual satu dan kita upgrade ke yang umurnya lebih muda seperti itu Remisa, karena tujuan dari taktik atau logika tolol saya itu mungkin berbeda ya dengan orang yang dengan taktik atau manajemen ataupun dari logika cerdas yang lainnya. Makanya si Kintel ini dijual dan kita upgrade atau kita permajaan ke unit yang umurnya lebih tua dan yang pasti tetap nyarinya yang kondisinya juga bagus ya, bukan hanya usianya aja yang masih muda tapi kondisinya sudah tidak karuan seperti itu Remisa. Jadi mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Apabila Remisa yang ingin menawar atau bertanya-tanya atau berminat untuk membeli si Kintel ini, silakan hubungi kami di nomor nanti yang saya tuliskan di video dan juga ada di deskripsi, dan silakan melakukan penawaran di lokasi ya, tidak melalui telepon. Jadi misalnya kalau sudah lihat barangnya kira-kira seret, silahkan baru Anda melakukan penawaran. Kami buka harga di 250 juta Remisa. Memang buka harga itu setinggi-tingginya dan Anda yang menawar silakan tawar serendah-rendahnya. Nanti ketemunya di mana, tetap seperti itu karena itu adalah sistem jual beli ya. Saya tidak akan istilahnya orang ngomong, wah kayaknya orang nggak tahu kendaraan aja mas nawarnya sekian, karena pembeli pasti menginginkan harga yang murah dan penjual menginginkan harga yang tinggi, itu pasti. Jadi kalau saya silakan untuk melakukan penawaran, datang ke sini atau mungkin kita bertemu di mana yang tidak jauh dari lokasi dari kami, apakah mungkin di jalur Pantura ataukah mungkin di depan rumah kami sambil ngopa sambil cerita nabi-nabi, seperti itu aja. Oke, salam dari saya Nijam Ginza, kita bertemu lagi di episode berikutnya. Salam filosofi nasi goreng. Tidak lupa saya doakan semoga Remisa selalu diberi kesehatan, kelancaran, dan keberkahan rezeki. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi salah satu ya keunggulan dari si Kintel ini, apabila Remisa membeli si Kintel ini, itu ibaratnya sudah tidak perlu ragat. Di waktu Anda membeli si Kintel ini, bayar, bawa pulang, selamati, bawa kerja, sudah ready Remisa, seperti itu Remisa. Jadi bayar, bawa pulang, selamati, langsung ada DO, berangkat buat kerja nyari rezeki, ini sudah ready. Mulai dari ban, semuanya nama-namanya ya, bahkan sama serepnya itu sudah cespleng, tinggal gres, mesin juga tinggal starter gres, berangkat, terpal sudah oke, pokoknya sudah langsung siap dibawa kemanapun, kapanpun, dan bersama siapapun. Tapi kalau siapapun nggak juga sih, kalau orangnya nggak bisa nyetir nggak mungkin bisa jalan ya. Yang pasti kapanpun dan kemanapun. Ini ada tinggal bayar, bawa pulang, nyampe rumah selamatan, diselamati, ngaji dan lain-lain, paginya dapat DO, langsung berangkat nyari rezeki Remisa, seperti itu. Ini adalah salah satu keunggulan di waktu Anda membeli si Kintel ini. Oke?